Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Adel di Story Adel. Halo teman-teman, malam hari ini aku seperti biasa mendoakan kalian yang terbaik, yang udah subscribe, yang udah selalu setia nonton video saya. Terima kasih ya teman-teman, sehat selalu dan banyak rezeki berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku ingin membawakan kisah aku, kejadian aku ya guys ya. Ini kejadiannya sebenarnya udah berapa hari yang lalu gitu ya. Itu kebetulan aku lagi yang habis sakit gitu ya guys ya. Teman-teman, hari ini aku mau mengatakan bahwa di sekitar lingkungan saya itu ada satu tempat yang aku baru tahu gitu ya guys, baru tahu kalau di situ ada sesuatu yang suka orang melihat, terutama bapak-bapak gitu kan, ataupun orang sekitarnya gitu ya guys ya. Di situ aku selama di situ belum tahu teman-teman kalau di situ tempatnya angker gitu ya. Padahal sebenarnya di tempat bagian aku itu udah rumah bangunan bagus gitu ya guys ya. Tetapi ini ada satu tempat, dia jalannya buntu teman-teman. Jalannya buntu dan dia itu di sekitar di tempat itu hanya berdiri satu rumah yang bisa dikatakan lumayan kecil gitu ya, dan ada di sebelah pohon nangka gitu ya guys ya. Nah, pohon nangkanya ini yang dikatakan itu adalah yang angker, padahal kalau kita pikir ya teman-teman, cuma sebuah pohon nangka guys. Kenapa, di mana gitu kan ya. Jadi temen aku ini pada saat aku pulang ke rumah, dia selalu bilang sebelumnya gitu ya teman, kalau di situ angker, di situ angker. Kenapa dia bisa mengatakan itu kepada saya gitu. Terus saya bilang gitu ke teman aku gini, lo kenapa sih cerita mulu sama gue kayak gituan gitu kan ya. Terus enggak, kalau gue tuh percaya kalau lu bisa bisa tahu kalau di sini ada penunggunya gitu kan. Nah setelah itu teman-teman, aku nggak mau gitu guys, aku nggak mau nih, waktunya udah mau maghrib guys. Tapi si teman aku ini maksa teman-teman kalau aku itu harus ke sana, aku itu harus ke tempat itu gitu. Sedangkan hari itu pas banget mau maghrib gitu kan. Nah setelah dia maksa, aku berpikir bahwa aduh kayaknya aku kena mental lagi nih kalau aku samperin gitu. Tapi berhubung aku di sana belum selama di sana, aku tidak pernah tahu tuh yang kayak di tempat itu angker. Jadi aku penasaran juga guys ya gitu. Nah pada saat itu juga sebelum aku ke sana, dan aku mengenal guys ibu-ibu, mbah-mbah yang ada di rumah itu, aku tahu, aku kenal gitu ya teman-teman. Nah setiap kali dia lewat itu aku selalu nyapa gitu, kemana mbah, aku gitu ya teman-teman ya. Terus dia mau ke sana gitu. Nah setelah itu teman-teman, sebelum saya gitu dan teman saya itu menuju tempat itu, sebenarnya sih nggak jauh sih dari tempat aku gitu. Cuman karena aku tuh selama di situ tidak pernah ke arah sana, jadi aku agak-agak bingung gitu kan. Nah sedangkan kalau dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada, dia tuh seperti terjepit gitu, adanya di ujung banget. Tanah itu nggak luas ya, sekitar 60 meter, dan bangunannya itu sekitar 40-50 lah gitulah. Nah selebihnya itu lahan halaman, dan dia tuh rumahnya memang jadi kayak gimana sih kalau kita berdiri gedung. Nah dia ada satu tempat seperti itu, jadi kayak ganjil gitu, nggak enak dipandang gitu ya guys ya. Tempatnya bersih, nggak kotor gitu teman-teman. Nah pada saat itu sebelum aku ke sana, si teman aku ini bilang kalau si mbah itu setiap malam selalu beli lilin guys. Cuma beli lilin gitu, langsung ditarik ke hororannya, keanehannya teman-teman. Tapi di situ aku sedikit berpikir, kenapa kau beli lilin? Semua orang juga beli lilin, tapi ini aneh kata teman aku gitu. Di setiap hari gitu loh guys. Oke, setelah aku bertanya dengan di warung itu bahwa si mbah itu sering beli lilin menjelang malam ya guys ya. Nah di situ orang berpikiran bahwa
si Mbah itu ada satu keanehan, ada yang dia simpan, ada yang dia sembunyikan. Karena kejadiannya begini guys, ketika ada bapak-bapak itu ronda ataupun orang lewat pulang lewat situ, dia selalu melihat, merinding teman-teman. Dia selalu melihat bahwa di situ ada perempuan yang berdiri dan dia itu katanya mengganggu anak-anak kecil gitu guys. Oke, aku terima, aku tampung dulu perempuan ya gitu. Nah, ada lagi katanya perempuan anak kecil yang yang seusia masih sekitar SD kelas 5, kelas 4 gitu guys. Aku juga kurang paham ya, karena memang aku belum ke sana. Dan akhirnya aku bener-bener didesek guys buat ke tempat itu. Oke, aku jalan. Aku bilang ini maghrib loh, mau maghrib, gila loh, ini maghrib, sedang-sedangnya bla 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 berkeliaran gitu ya teman-teman ya. Nah udah, akhirnya aku terpaksa mau. Ini tinggal berapa detik gitu azan gitu ya teman-teman. Karena aku ditarik-tarik, terpaksa aku jalan ke sana. Sebenarnya rumahnya nggak jauh gitu ya teman. Tapi kenapa aku nggak tahu gitu ya guys ya, mungkin karena aku terlalu sibuk, jarang di rumah, dan aku kalau udah di rumah di dalam gitu ya guys ya. Nah pada saat itu aku ditarik-tarik ke sana. Jadi di masjid ini lagi sedang berkumandang. Biasalah kalau di masjid itu kan mau maghrib itu ada kumandang sirama rohani, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah pada saat aku jalan ke sana teman-teman, aku dari jauh guys udah ngerasain nggak enak gitu. Mana sih rumahnya gitu. Terus dia nunjuk ke sono, aku tuh udah nggak enak gitu. Sedangkan langkah itu sekitar berapa langkah lagi sampai. Kenapa aku bilang nggak enak? Auranya itu udah nyampe banget gitu. Aku udah berasa guys. Nah tiba-tiba pada saat aku sampai di sana, ini si temen aku kagak mau guys yang ngikutin. Jadi aku yang didorong-dorong suruh ke pohon itu. Ngapain aku ke pohon nangka gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu teman aku ngeliatin dari jauh, udah lu sono gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau aku samperin. Sebelum aku ke pohon itu guys, jadi aku itu sempet melihat dulu keadaan rumah si Mbah itu. Bukan aku nggak kenal, aku kenal teman-teman, cuman jarang aku ketemu. Nah aku lihat, aku intip situasi di dalam rumah itu teman-teman. Pada saat aku ngintip di situ jam mau maghrib, aku melihat ada 3 lilin yang menyala guys. Sedangkan aku takut guys ceritain ini semua. Sedangkan itu mau menjelang maghrib ya teman-teman, belum gelap banget, tapi di dalamnya dia lampunya belum dinyalakan. Dan aku mencari, mata aku mencari di mana Mbah itu tidak ada. Nah pada saat itu aku melihat ke temen aku, udah buruan coba lu lihat ada nggak gitu kan. Iya sih sabar aku gitu. Nah seketika itu juga aku melihat pohon itu besar guys. Pohon nangka itu jadi besar. Itu sekitar kalau kita peluk 3 orang ya, 3 orang pelukan gitu. Dan nangkanya memang besar-besar ya teman-teman. Nah di sebelum aku pegang pohon itu guys, aku ke belakang dulu, ke arah belakang rumahnya. Aku lihatlah kamar mandinya di luar ya teman-temannya. Pada saat aku lihat kamar mandi luar, aku merasakan kayak ada yang apa ya di belakang aku tuh, kayak aku kayak diginiin gitu kayak diusap gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, belum apa-apa gitu ya teman-teman ya. Ya udah, aku dalam hati bilang bahwa aku di sini tidak mau ganggu, hanya sekedar ingin tahu dan mengobati penasaran aku dan teman-teman aku gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu aku berusaha, kata temen aku, kan aku udah balik lagi nih, temen aku bilang ayo dong lo gimana, reaksinya diem aja. Oke. Jadi pas banget aku pegang pohonnya, aku tepuk 3 kali teman-teman, aku bismillah. Oke guys, waktu pas pada saat aku mau pegang pohon itu teman-teman, kebetulan aku udah pegang begini dan aku berkata bahwa aku ngomong gitu ke itu. Aku bilang kalau memang di sini, kalau memang pohon ini ada penghuninya, kalian bisa datang di dalam mimpikah atau berbisikkah atau apa. Dan kebetulan teman-teman pada saat aku pegang pohon itu
azan berkumandang guys, azan berkumandang, dan di situ aku udah semakin aduh nggak karuan nih gitu kan ya. Ini sebenarnya aku ini menentang gitu, saya menentang bahwa maghrib kan orang di dalam, aku di sini ini gara-gara teman-teman aku gitu ya guys ya. Nah pada saat aku pegang itu dan berkata itu, aku seperti kayak ada angin gitu, angin lewat di kayak muka aku gitu, gitu, sedangkan daun itu tidak bergoyang gitu ya guys ya. Nah pada saat itu aku buru-buru jalan nyamperin ke teman aku, dan teman aku ini nanya gitu guys, gimana, ada nggak ya, nggak tahu, aku cuma bilang dulu itu, dan keputusannya aku nggak tahu gitu ya teman-teman. Akhirnya dalam pas ajan itu aku pulang dengan teman aku. Nah pada saat itu dia pulang, aku pulang, dan aku sholat maghrib gitu ya teman-teman. Pada saat aku masuk, yang aku buat lupa itu setiap kita masuk dari mana-mana gitu ya kan, aku selalu bersihin badan aku dulu di depan pintu gitu, apalagi takutnya ada yang ngikut gitu ya guys ya. Dan iya juga bener banget, di saat aku mau wudhu udah nggak enak gitu ya teman-teman. Udah mau wudhu itu aku guys udah nggak enak gitu, kayak gelisah gitu ya guys ya. Kok kayak ada kayak ada sekelebatan gitu di tempat aku. Biasanya aku nggak seperti itu gitu. Seandainya pun dia berkelebat itu cuma sekali atau sekali lagi gitu ya guys, tapi enggak, ini jadi kayak sering gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu juga aku sholat, setelah selesai sholat nih aku merinding teman-teman ya. Setelah selesai sholat itu aku biasa aja gitu, tapi aku tumben banget waktu itu kok kayak ngantuk banget gitu ya teman-teman. Biasanya kan aku habis sholat isya baru terasa ngantuk, ini aku terasa ngantuk banget, tapi aku tahan sampai aku isya gitu kan ya. Nah setelah aku mau ke kamar mandi gitu ya, pas mau ke kamar mandi aku mau wudhu lagi nih sholat isya, kayak bunyi dentuman gitu, kayak duk gitu kan. Nah pas kejadian itu aku cuek aja gitu, bukannya aku ini ya paling ntar dia ikut, aku sempet masih ngomong kayak gitu ya teman-teman. Nah pada selesai sholat isya aku tiduran rebahan begitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu aku tertidur gitu ya guys, aku tertidur, dan pada saat aku tertidur itu teman-teman, aku sebelumnya belum yang merem banget gitu ya, tapi tiba-tiba ada ini aku kok kayak berat gitu ya guys ya, ini badanku kayak aduh berat banget gitu kan. Nah tapi aku belum berani, kalau orang bilang mungkin itu dierep-erep, tapi aku enggak, aku bukan dierep-erep, karena aku masih yang agak melek gitu ya guys ya. Nah setelah itu aku terlelap gitu ya teman-teman, terlelap, tapi badanku berat banget gitu guys. Nah pada saat aku berat begitu badannya, tiba-tiba aku merasa kayak ada tangan-tangan atau gerakan yang akan membuka bajuku atau apa gitu, rokku ya teman-teman. Di situ aku masih kondisi tidur, tapi kok aku merasakan ada sesuatu gitu ya guys ya. Nah setelah jelang berapa menit aku udah sesak gitu guys, udah sesak bahwa aku itu mau bangun gitu, tiba-tiba sentak aku bangun teman-teman. Dia tuh kayak mau menodai aku gitu kan ya. Nah setelah itu aku ngerasa bahwa omongan aku tadi tuh nyata gitu ya teman-teman ya. Aku bilang datang dalam mimpi kah atau apa gitu kan. Nah pada saat itu aku ngegerendeng, istilahnya ngomong sendiri gitu, lo kalau umpamanya ini jangan kayak gini caranya gitu. Kalau dia mau menunjukkan bahwa dia itu tadi di sana, tapi ini laki-laki teman-teman, bukan perempuan seperti yang diceritakan mereka yang sering melihat itu adalah perempuan. Ini laki-laki dan besar, apa sih namanya itu kalau yang berbulu gitu ya. Nah setelah itu aku ngomong kayak berdebat gitu, aku duduk, aku ngomong jangan kayak gini lu caranya, gue nggak suka lu datang kayak gini, gue bilang suruh ikut itu bukan begini caranya, ini caranya lu namanya mau merusak kehormatan gue gitu kan. Nah setelah itu aku ngomel-ngomel, aku baca-baca gitu ya teman-teman ya. Ya udah kalau memang
yang penting saya udah tahu gitu, udah tahu bahwa kamu itu ada di sana. Jadi jam 1:30 pagi itu tertidur ternyata kayak sebentar tapi lama, 1:30 pagi aku keluar teman-teman ya. Dan di situ seperti biasa di pos aku tuh depan rumah ada orang-orang kumpul kayak bapak-bapak gitu ya teman-teman ya. Nah aku jalan aja sendiri gitu ke sana. Aku anterin dia gitu ke pohon itu lagi gitu. Cuman aku nggak nyampe ke pohonnya, nyampe agak sini doang kan gelap tuh. Nah aku bilang aja ya udah sana pulang, gue udah tahu kalau bahwa lu tuh ada, tapi laki-laki ya. Nanti aku menyampaikannya seperti itu kepada temen aku. Nah udah aku pulang tuh rasa nggak enak badan tuh ke teman-temannya. Nah aku tidur lagi dan sampai paginya aku bercerita, temen aku tuh udah heboh, udah sibuk, gimana hasilnya gimana. Iya datang memang, cuman itu laki-laki. Jadi di pohon itu teman-teman bukan cuma perempuan guys, jadi ada anak kecil, ada lagi mungkin satu keluarga kali ya gitu. Aku juga nggak tahu gitu ya kejadiannya itu seperti apa gitu ya guys ya. Iya guys, jadi kayak gitu guys. Jadi yang aku sesalin itu selama aku di situ nggak pernah tahu, dan lokasi itu baru kali itu aku injek. Gila nggak sih selama itu gitu aku di sana gitu teman-teman. Dan akhirnya temen aku merasa puas gitu ya guys apa yang aku sampaikan, bahwa di situ ada sosok laki-laki, perempuan dan anak kecil gitu ya teman-teman ya. Berarti kebenarannya bahwa di situ ada penghuninya gitu teman-teman. Aku sih hanya menyampaikan apa yang aku alami gitu ya teman-teman ya. Tapi yang aku bingungnya itu heran nih, kok aku pegang ininya pohonnya itu aku tepak-tepak 3 kali, bahwa kalau memang kalian ada di sini yang berpenghuni, kalian boleh ikut dalam mimpi ataupun ikut ke rumah gitu kan. Kurang ajar ya teman-teman ya, seolah-olah kayaknya aku tuh kayak nantangin, padahal enggak, sebenarnya aku nggak begitu gitu. Itu cuman mau nanti buat cerita, menyampaikan kisah yang aku alami ini kepada orang situ. Jadi nggak usah lagi yang berasumsi aneh-aneh berlebihan gitu ya guys. Oke guys, itu aja cerita aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe-nya, jempolnya tinggalin ya, komennya ya yang teman-teman. Seperti biasa di sini aku mendoakan kalian yang terbaik dan selalu support channel saya agar lebih berkembang lagi. Hati-hati ya teman-teman ya, kalau kita mau tidur berdoa, jangan lagi ikuti apa yang saya lakukan seperti ini teman-teman. Oke guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.